Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin sekalian, para pemirsa IKA di TV yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum-hukum toharoh. Kita lihat dari berbagai mazhab, ya. Kita bukan ingin melihat atau membanding-bandingkan saja, ya, karena untuk sebuah ibadah agar Allah terima itu tidak perlu mempelajari seluruh mazhab, ya. Satu mazhab cukup, karena semua mazhab dari 4 mazhab yang sudah kita bicarakan di episode sebelumnya, yang insya Allah kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin juga sudah mengetahui bahwa 4 mazhab tersebut adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dasarnya semuanya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita penting untuk membandingkan atau mengetahui mazhab-mazhab lain agar tidak saling menyalahkan. Itu satu sisi, karena ada beberapa, ya, orang yang mungkin karena semangatnya setelah belajar mengetahui satu masalah, dia kira hanya itu saja dalam madhab kaum muslimin atau Ahlus Sunnah. Dia belum lihat madhab yang lain sehingga menyalahkan, sehingga membuat suasana tidak harmoni sama kaum muslimin. Jadi kita penting untuk memahami. Satu sisi lain, kita juga perlu memahami madhab agar juga kita tidak terjatuh pada pendapat yang keluar dari mazhab tersebut, keluar dari seluruh mazhab, keluar dari ijma' ulama. Jadi tidak boleh, memang ada perbedaan pendapat dalam banyak hal, tapi tidak dalam semua hal kita boleh berbeda pendapat. Ada hal yang sifatnya ijma' yang seluruh ulama sudah sepakat. Mengapa ada ijma'? Karena kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah, gitu. Dan kita harus meneladani para sahabat. Nah, 3 hal itu membuat perbedaan-perbedaan itu tidak di seluruh masalah. Dalam banyak masalah itu Qur'annya jelas, sehingga yang keluar dari pendapat itu dia keluar dari Qur'an, keluar dari ijma' juga, karena seluruh ulama mengambil dan memahami dengan pemahaman yang sama. Ya, nanti kita akan lihat apa hal-hal yang disepakati. Artinya kalau disepakati para ulama, yang keluar dari itu keluar dari jalan yang lurus, ya. Mayyattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya, kalau keluar dari jalan orang-orang beriman, ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang keluar dari jalan orang-orang beriman itu keluar dari ijma'. Itu diancam masuk neraka, karena dia seolah-olah mengarang-arang sendiri, bikin jalan sendiri, jalannya orang-orang beriman. Nah, sekarang kita masuk ke kitab yang akan kita bahas secara rutin, insya Allah, kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, kenapa kita memilih kitab Bidayatul Mujtahid? Ini kitab yang sangat baik dalam merangkum berbagai pendapat para ulama. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat, ya. Ya, untuk ukuran para pelajar, ya, yang termasuk singkat, ya, singkat-singkatnya itu 2 jilid, ya, 2 jilid, ya, lumayan. Memang tidak singkat sekali, tapi tidak panjang sekali seperti kitab Al-Majmu' yang sampai puluhan jilid, kitab Al-Mughni sampai 20-an jilid dan seterusnya. Gitu. Ini kitab, ya, cukup baik untuk memberikan kita gambaran tentang masalah-masalah fikih yang disepakati para ulama dan yang ada perbedaan dan sebab-sebab perbedaannya mengapa, sehingga kita bisa saling memahami perbedaan madhab-madhab lain, dan kita juga bisa memahami hal-hal yang merupakan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Nah, kita mulai masuk. Mari kita lihat kitabnya. Ini kitab dari kitab Bidayatul Mujtahid.
kitabut thaharah minal hadath. Ya, dimulai dari kitab thaharah. Ya, semua kitab-kitab fikih selalu dimulai dari kitab at-thaharah, ya, hampir semua. Ya, agak berbeda sedikit, misalnya kitab Al-Muwatta itu mulainya dari kitab wuqutus shalah, dari waktu sholat. Karena sebelum waktu masuk memang tidak wajib untuk melakukan sholat, taharah dan seterusnya gitu. Ya, cara berpandangnya begitu. Sebelum masuk kitab taharah, kalau Imam Malik membahas dulu waktu-waktu sholat, kapan waktu sholat itu wajib. Gitu. Tapi sebagian ulama yang lain memulai kitab-kitab fikih selalu dengan kitab taharah. Ini beliau Imam Ibnu Rushd membahas yang pertama adalah kitab taharah. Dimulai dari hal-hal yang disepakati dulu. Jadi bukan berarti seluruh masalah fikih itu banyak khilaf semua, bukan. Yang disepakati itu sangat banyak dan itu merupakan inti dari agama, merupakan pondasi-pondasi yang penting dalam agama. Yang pertama, beliau mengatakan innahu ittafaqal muslimun ala anna taharata syar'iyyah taharatan. Ya. Jadi ini ittifaq ya seluruh kaum muslimin bahwa jenis taharah ya bersuci, ya taharah itu bersuci, itu ada dua macam. Yang pertama taharah minal hadas, taharah dari hadas ya. Ini jenis pertama. Yang kedua taharah minal khobas, bersuci dari khobas, dari najis. Jadi untuk masuk dalam suatu ibadah itu disyaratkan untuk berbersih dulu. Wah, ini makna filosofinya dalam ya, artinya kita untuk bertemu Allah itu harus suci, ya minimal suci fisik ya, tentu saja suci jiwa dahulu, tapi mungkin terlalu berat kalau harus memperhatikan hati dulu ya. Kita masuk dulu lah, ini dalam bahasa fikih itu at-taisir ya. Nama yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi dimulai saja dari yang mudah, yaitu taharah jasad dulu, walaupun maksud dari ibadah itu membersihkan hati. Tapi kita mulai dari fisik dulu. Yaitu pertama at-taharah minal hadas. Bersih dari hadas. Bersih dari hadas itu bersih dari sesuatu, dari perbuatan manusia yang membuat dia tidak suci. Apa perbuatan yang tidak suci itu? Ya, hadas dalam istilah taharah ini hadas seperti keluar ya, buang kotoran dari depan atau belakang ya, buang air kecil, buang air besar, itu membatalkan wudhu. Dia harus wudhu, harus taharah dari hadas. Ya. Juga yang termasuk hadas itu adalah berjima, itu hadas. Ya. Jadi pertama harus taharah minal hadas, membersihkan dari hadas, baik tidur yang sampai kehilangan kesadaran, itu juga hadas. Bangun tidur harus wudhu atau harus mandi kalau mimpi basah ya, mimpi jima gitu. Lalu yang kedua taharah minal khobath, membersihkan dari najis, dari khobath, kotoran. Ya, kalau ada najis harus dibersihkan. Baik kotoran manusia atau kotoran luar yang najis ya, kotoran hewan. Nah, itu juga nanti ada pendapat ulama, hewan apa yang kotorannya najis. Nah, kalau mazhab Syafi'i memang hal paling ketat ya, seluruh kotoran itu ya najis. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak semua gitu. Jadi ini ittifaq kaum muslimin. Seluruh ulama mengatakan bahwa taharah itu penting dan ada dua jenis. Nanti kalau ada yang mengatakan tidak perlu taharah, itu keluar dari ijma kaum muslimin. Dia pasti pendapatnya sesat. Udah yang penting bersihkan hati, itu sesat. Tidak sesuai dengan pendapat kaum muslimin dan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah juga. Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Itu diperintahkan kita sebelum sholat itu berwudu, membersihkan wajah, tangan, kepala dan kaki gitu. Itu ittifaq ulama ya. Itu tidak ada perbedaan antara ulama. Itu perbedaannya ada beberapa, misalnya tentang al-marafiq ya, siku masuk atau tidak, itu ada perbedaan.
Nah, bukan berarti juga nanti kita kalau tahu perbedaan para ulama, ya udah kita pilih yang enak, bukan, nggak boleh. Itu kita mengikuti pendapat ulama yang dasarnya satu sampai akhir. Kita milih satu madhab itu banyak yang menganjurkan ya sebaiknya memang jangan keluar dari madhab, karena satu madhab itu sudah dibahas secara detail, sudah beribu-ribu tahun para ulama itu mencarikan dalilnya, sudah mendiskusikannya gitu. Jadi satu madhab itu. Tapi kita penting melihat pendapat lain agar kita tidak membuat kekacauan kalau ada punya pendapat lain. Oh ya ini madhabnya begini, itu masih madhab Ahlussunnah. Gitu. Itu jadi masalah ijma yang pertama adalah tentang adanya toharoh, dua jenis, toharoh minal hadas atau toharoh minal khabath. Lalu para ulama juga bersepakat wattafaqu ala anna taharata minal hadath salah satu asnaf, ya, bahwa bersuci dari hadas itu ada 3 jenisnya, ya. Untuk bisa bersuci dari junub, ya, dari jima, ya, aftar jima, bersuci dari setelah buang air besar atau buang air kecil, atau keluar angin dari belakang, atau bangun tidur, itu bagaimana untuk bersuci gitu. Itu ada 3 jenis ya, ini seluruh ulama kaum muslimin sama pendapatnya 3 jenis. Yang pertama adalah dengan berwudu. Nah, wudu itu kalau hadasnya hadas asghar, justru nggak ada perbedaan ya, bangun tidur, buang air besar, buang air kecil gitu, itu dengan cara berwudu ya. Yang kedua adalah ghusl, mandi ya. Ghusl itu mandi dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Selain berwudu juga mengalirkan air, mengucurkan air ke seluruh tubuh ya, gitu. Ada yang mensyaratkan selain airnya mengalirkan air juga harus ada tadlik ya, harus digosok gitu ya. Ada juga ulama yang mewajibkan begitu. Intinya harus mandi ya. Ini toharoh dari hadas akbar, dari berjima ya, kalau berhubungan suami istri atau mimpi berhubungan, itu harus mandi. Yang kedua badal min huma wa huwa tayammum. Ya, ini pengganti dari wudu dan duduk dan mandi. Kalau tidak ada air ya, di padang pasir misalnya, atau suatu kondisi air putus di mana-mana nggak ketemu ya, musim kering misalnya dalam kondisi sulit, atau dalam perjalanan ya, di pesawat misalnya ya susah cari air ya, gimana caranya? Yaitu dengan tayamum. Dia ganti dari air ya. Jumhur ulama tayamum itu dengan so'idan thayyiban, yaitu ditafsirkan so'idan thayyiban itu adalah debu. Kalau ya, Imam Abu Hanifah so'idan thayyiban itu seluruh yang di atas bumi ya, bukan hanya debu ya, batu dan lain sebagainya. Itu mazhab Abu Hanifah. Tapi mazhab jumhur yang sudah termasuk juga mazhab Syafi'iyah itu maksudnya pakai debu ya, debu yang tipis ya, debu yang harus tebal-tebal, nggak cukup lapisan debu saja. Jadi 3 ini yang bisa membersihkan dari hadas, dari hadas ya, yaitu wudu, lalu mandi, ghusl, lalu tayamum. Wadzalika litadhammuni dzalika ayatu al-wudu al-waridah fi dzalika. Itu karena ayatul wudu mencakup itu semua. Yadman dzalika semua. Jadi bahwa ayat yang wudu ya tadi saya sebutkan di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti ala bastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau enggak ada ketemu air, fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi kesepakatan ulama itu karena dalilnya dari Al-Quran jelas, ayatul wudu itu jelas.
diperintahkan untuk melakukan itu semua, wudhu atau mandi atau tayamum untuk syarat sahnya sholat. Nah, jadi lalu setelah itu Ibnu Rushd memulai. Oke, sekarang kita mulai satu persatu dari 3 hal yang membuat atau yang menjadikan kita bisa bersuci dari hadas tadi. Yang pertama tentang wudhu. Beliau mengatakan innal al-qaul al-muhit bi usuli hadhihi al-ibadah yanhasiru fi 5 abwab. Ya. Perkataan yang bisa mencakup seluruh dasar-dasar ibadah ini, dasar ibadah wudhu ini ada dalam 5 bab. Ya. Yang bab pertama fid dalil ala wujubiha wa ala man tajib wa mata tajib. Yang pertama adalah dalil tentang wajibnya taharah tadi. Terus siapa yang wajib melakukan taharah dan kapan itu wajib. Itu bab yang pertama. Lalu bab kedua fi ma'rifati af'aliha, mengetahui pekerjaan apa yang harus dilakukan untuk bisa melakukan taharah tadi, wudu dan seterusnya. Terus juga fi ma'rifati ma bihi tuf'alu. Terus alatnya apa alat taharah? Wa huwal ma'. Dibahas tuh air yang seperti apa gitu. Jadi tidak semua air juga harus ada syaratnya, airnya yang bisa air yang suci dan mensucikan. At-tahir wal mutahhir atau tahur. Tahur itu artinya tahir mutahhir. Air yang tahur. Anzalna ma'am tahura, air yang tahur. Tahur itu 2 sifat. Dia selain bersih, dia juga bisa membersihkan. Gitu. Lalu fi ma'rifati nawaqidhiha. Terus mengetahui juga bab yang berikutnya untuk mengetahui apa yang buat taharah itu batal. Ya. Nawaqid al-wudu. Ya. Kalau sudah wudu, apa saja membuat wudu itu batal sehingga harus wudu lagi. Yang kelima fi ma'rifatil asya'illati tuf'alu min ajliha. Yang kelima adalah hal-hal yang apa yang membuat kita harus berwudu apa saja ya. Selain sholat ada ibadah lain ya seperti tawaf ya, menurut jumhur ulama tawaf, membaca Quran menurut sebagian ulama juga itu ada khilaf apakah wajib atau tidak, tapi disunahkan ya. Ada beberapa pekerjaan ya yang harus taharah pada kondisi suci ya. Sekarang tentang wajibnya wudhu. Dalil bahwa wudhu itu wajib ya, di bab pertama. Ad-dalil ala wujubil wudhu wa ala man yajib wa mata yajib. Kapan wudhu itu wajib? Dalilnya jelas ya. Yang paling tegas, yang paling jelas itu ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini dari kitab, dari Al-Quran pertama. Di seluruh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sama. Dalilnya harus dari Quran dulu, setelah Quran sunnah, gitu. Setelah sunnah ijma, setelah ijma qiyas. Ini 4 dalil ini sama. 4 mazhab itu memakai dalil itu semua. Ya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i yang tempat kita tinggal ya mayoritasnya Syafi'i, lalu mazhab Hambali itu semua merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kenapa di luar itu tidak merujuk? Ada misalnya Syiah itu tidak merujuk kepada As-Sunnah karena mereka punya definisi sunnah sendiri. Mereka karena mengkafirkan sahabat Nabi, jadi apa yang diriwayatkan dari sahabat tidak dianggap dalil. Ya, mereka ngaku harus ahlul bait. Terus gimana dalil sanadnya ahlul bait? Ya itu masalah karena mereka tidak bisa membuktikan juga. Gitu ya, klaim ada kitab Al-Kafi itu diriwayatkan dari ini, tapi kalau dari di Ahlus Sunnah itu hadis itu bisa dibuktikan bahwa betul ini dari kata Rasul, ada sanadnya bisa dibuktikan ini betul dengar dari si fulan, ini betul hadisnya sahih ini. Itu ilmu yang luar biasa ya, ilmu investigasi yang diriwayatkan atau diwariskan dari sahabat Nabi sampai ke kita, itu menginvestigasi bahwa betul Rasulullah itu bersabda, itu ilmu yang khas umat Islam dan khas Ahlus Sunnah ya. Makanya kita bisa mengklaim bahwa kita ada dalam kebenaran karena ada bukti-buktinya bisa kita pertanggungjawabkan.
Quran jelas mutawatir, sunnah juga ada caranya kita untuk mengetahui bahwa ini betul kata Rasul SAW. Itu jadi dari pertama ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi al-ayat. Sampai akhir ayat yang cukup panjang ya di surat Al-Maidah tadi. Itu. Fa innahu ittafaqal muslimun ala anna imtithala hadzal khitab wajibun ala kulli man lazimathu shalah idza dakhala waqtuha. Itu jadi seluruh kaum muslimin itu sepakat bahwa khitab ini ya, firman Allah ini wajib kepada seluruh orang yang wajib sholat. Jika waktunya datang harus melaksanakan ayat ini. Terus dalil yang kedua dari sunnah. Rasulullah SAW berkata, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur wala shadaqatan min hulul. Ya. Allah tidak menerima sholat tanpa tahur, tanpa bersuci. Gitu. Juga tidak menerima sedekah dari hulul, dari cara mencuri atau mengelabui ya. Bukan haknya dia ambil, terus dia sedekah itu tidak diterima. Begitu juga sholat, kalau tidak ada tahur, tidak suci juga tidak terima. Nah ini hadis riwayat Muslim dan lainnya, Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan seterusnya. Terus hadis yang lain juga Rasulullah SAW berkata, la yaqbalullahu sholatan man ahdatha hatta yatawadda. Jadi Allah tidak menerima sholat orang yang berbuat hadas, yaitu buat hadas tadi sudah disebutkan ya. Seperti contohnya ya buang air besar atau kecil, keluar angin, atau tidur sampai tidak sadar, atau jima, itu tidak terima sholatnya sampai kita berwudu. Tapi kalau hadas besar ya tidak cukup wudu, tapi harus mandi, nanti ada dalilnya. Itu dalil Quran dan Sunnah. Lalu beliau menyebut juga dalil ijma. Jadi, sepakat para ulama itu karena tidak ada yang mengatakan pendapat lain selain itu. Fa innahu lam yunqal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf. Tidak ada khilaf kecuali ya, dari kaum muslimin, dari para ulama ya tentu saja. Itu. Kalau karena gunakan khilaf lakna lukil ya. Kalau ada yang di akhir zaman punya pendapat yang tidak diterima karena pasti ngarang-ngarang gitu. Ini yang diterima pendapatnya adalah masalah-masalah seperti ini masalah kan sudah sejak zaman Rasul. Kalau ada pendapat baru pasti ngarang gitu kan. Tapi kalau ada di zaman sahabat ada pendapat yang lain ya pasti mereka punya dasar. Gitu. Jadi ini ijma sudah munakid Islam. Sudah tertutup untuk pendapat yang baru lagi karena sudah selesai masalahnya. Masa ada ayat turun lagi atau ada hadis baru ketemu di akhir zaman kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ini ijma para kaum muslimin. Gitu. Nah ini masalah pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam agar meninggi.